Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Spot kembali menyapa Anda. Sorry ya kalau kondisi kami kayak gini, soalnya lagi sakit, suara juga hilang kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa deh, doain aja semoga kami sehat-sehat, segera sembuh kembali dan juga sehat kembali dan bisa memberikan berita-berita update soal Liga Indonesia, Timnas dan juga lain-lainnya. Oke, kita masuk ke pekan keempat. Di pekan keempat ini kita akan langsung aja bahas pertandingan Super Big Match di pekan keempat antara Persib Bandung yang akan menjamu Borneo FC. Ini laga yang cukup panas karena di 2023-2024 dua tim itu terlibat persaingan, bahkan dalam tanda kutip panas-panasan ya. Yang satu juara regular series, yang satu juara championship series. Makanya musim ini kemungkinan ada misi-misi tersendiri bagi Borneo FC untuk merebut kembali apa yang seharusnya jadi milik mereka di 2023 lalu. Nah, bagaimana sih persiapan kedua tim ini dan juga ada intrik apa sebelum laga ini dan juga ada pemain siapa saja yang kemungkinan akan ditampilkan dan juga kemungkinan akan absen di kedua kesebelasan. Sama-sama kita akan coba cari tahu dan kita akan coba kasihkan kisi-kisinya untuk Anda semua. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah apa yang coba akan diterapkan oleh kedua pelatih di kedua kesebelasan di laga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah kisi-kisi jelang laga di pekan keempat antara Persib Bandung melawan Borneo FC. Borneo FC adalah satu-satunya tim di BRI Super League ini yang selalu menang di 3 laga awal. Bahkan Borneo FC adalah tim dengan produktivitas gol yang paling tinggi bersama Persija Jakarta. Kali ini, tim pesutreta Masuhan Fabio Lefundes akan bertolak ke Bandung demi menantang sang juara bertahan yang tengah terluka yakni Persib Bandung. Oke, jadi laga ini kemungkinan akan panas ya guys, sebab bukan cuma adu gengsi, adu strategi, tapi juga ada semacam misi balas dendam juga atas kejadian 2023-2024, di mana banyak yang bilang Piala Borneo FC itu dicuri sama Persib dengan adanya yang namanya Championship Series, itu kata mereka loh ya. Padahal faktanya ya di 2023-2024 itu, tim Borneo FC adalah tim yang paling banyak mengalami kejadian kontroversi wasit di Liga 1 kala itu ya, terutama soal waktu pertandingan lawan PSM Makassar yang Borneo FC ini banyak banget diuntungkan oleh wasit. Sebagai informasi aja, Borneo FC ini tuh memang selalu panas ya pada Persib. Bahkan admin Borneo FC ini tuh selalu nggak akur dengan pendukung Persib dan selalu seolah-olah mancing-mancing emosi para pendukung Persib. Borneo FC sendiri datang ke Bandung dengan kepala tegap dan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Bahkan banyak fansnya Borneo FC mengatakan Borneo FC ini akan bisa menghancurkan atau pede menghancurkan Persib di laga ini karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, kondisi Borneo FC dianggap lebih bagus dibanding Persib, di mana Persib saat ini masih mencari-cari bentuk permainan, sementara Borneo FC sudah terlihat kompak ya. Faktor yang kedua, meskipun sama-sama menggunakan 10 pemain asing, tapi kualitas 10 pemain asing Borneo FC ini dianggap lebih menonjol dibandingkan 10 pemain asing Persib, di mana 10 pemain asing Borneo FC ini sangat menonjol dengan kemampuannya di lini masing-masing ya. Faktor yang ketiga, kabarnya Persib itu selalu kesulitan mengalahkan Borneo FC kalau bermain di Stadion GBLA. Meskipun faktanya di 5 pertemuan terakhir Persib itu menang 2 kali loh atas Borneo FC, imbang 2 kali dan baru 1 kali kalah dari Borneo FC. Musim lalu saja 2 kali dua tim ini bertemu, Persib Bandung itu menang 1-0 di Bandung, bahkan bisa menahan imbang 2-2 Borneo FC di Samarinda. Ya memang sih kalau kita melihat di awal musim ini wajar kalau banyak yang menjagokan Borneo FC untuk menang di laga ini atas Persib. Bahkan banyak yang bilang katanya sih skornya 3-1 lah buat Borneo FC. Karena memang perbandingannya sangat mencolok di 3 laga ini. Dua tim ini sama-sama melawan 2 tim promosi tapi memang beda hasil. Persib lawan 2 tim promosi yakni Persijap dan PSIM gagal raih kemenangan. Sementara Borneo
2 kali lawan tim promosi selalu menang, yakni 1-0 atas Bayangkara dan 3-1 atas Persijap Jepara ya. Meskipun lagi-lagi ya, di 3 laga awal Borneo FC ini musim ini selalu ada kontroversi yang selalu menguntungkan Borneo FC. Tapi tentunya Persib pun tak mau diremehkan. Persib mencoba memperkuat skuadnya dengan mendatangkan pemain-pemain grade A seperti Federico Barba asal Italia, dan di lini tengah dengan mendatangkan seorang Profesor Tom Haye. Nah, Tom Haye ini akan jadi sorotan ya di laga ini. Terutama untuk Tom Haye, dengan statusnya sebagai pemain timnas Indonesia dan naturalisasi, ekspektasi masyarakat tentunya lebih tinggi pada Tom Haye ya. Jangan sampai jadi Rafael Strike Jilid 2 yang justru melempem di Dewa United. Lalu lini serang pun Persib kabarnya akan segera kedatangan penyerang asal Prancis 27 tahun Andrew Jung yang meskipun belum diumumkan ya. Pelatih Persib Boyan Hodak mengaku jika Haye dan Barbasi bisa saja diturunkan lawan Borneo FC, tapi mungkin nggak diturunkan sejak awal. Kemungkinan di babak kedua, apalagi kemarin Barba ini kabarnya sih keracunan makanan ya. Untuk pemain-pemain lain, 2 pemain asing jalani latihan terpisah, ini Ramon Tanque dan Berguino yang sedikit mengalami masalah. Tapi menurut Hodak, 2 pemain ini kemungkinan sih bisa tampil nih di lawan Borneo FC di hari Minggu ini. Nah pertanyaannya, kenapa ya pemain-pemain di Persib kok dikit-dikit cedera ya? Kok di klub lain kita nggak pernah denger tuh ada pemain cedera? Jadi di laga ini kami sih masih lihat skuad Persib hampir sama kondisinya dengan 3 laga sebelumnya. Jadi nggak terlalu fit dan sangat meragukan untuk bisa raih kemenangan di laga ini ya. Meskipun Tom Haye dan Barba kemungkinan main di laga ini. Tapi ya kita lagi-lagi nggak bisa memungkiri pemain kunci alias jimat utama Persib, yakni Beckham Putra, di laga ini kemungkinan masih belum bisa main. Dan ini yang paling ditakutin sih, sebab ya tanpa Beckham Putra Persib itu loyo permainannya. Sementara Borneo FC datang ke Bandung dengan semangat yang menggebu-gebu. Wajar, sebab mereka adalah tim penguasa tabel klasemen sementara. Ditambah dengan status satu-satunya tim yang raih 3 kemenangan di 3 laga awal dan jadi tim tersubur sejauh ini. Borneo datang ke Bandung dengan full squad tanpa ada satupun yang cedera. Nah, kalau dibilang pemain yang paling semangat buat ngelawan Persib, mungkin nama itu adalah Joel Vinicius dan Mariano Peralta kali ya. Kita tahu lah ya, Joel Vinicius ini 5 tahun lalu sempat trial di Persib, tapi tak dipilih oleh pelatih Persib waktu itu Robert Rene Albert. Jadi mungkin laga ini sebagai laga pembuktian kepada seluruh supporter Persib bahwa dirinya lah yang lebih layak dipilih waktu itu ketimbang Wander Luiz. Lalu soal Mariano Peralta, 2 musim terakhir selalu jadi keinginan Boboto untuk direkrut, tapi Peralta seolah mengejek dengan tarik ulur atau istilah kasarnya pura-pura mau padahal cuma buat meledek. Lu mau sama gue? Sorry ya, gitu kali ya. Nah kalau kita bicara dari segi permainan antara Persib dan Borneo FC, Borneo FC ini permainannya hampir sama ya, masih sama dengan musim-musim sebelumnya. Andalkan 2 sisi sayap cepat Mariano Peralta dan juga dari MC Hran ya. Sementara Persib masih mencari-cari bentuk permainan dan belum terbentuk pola permainan Persib itu seperti apa. Lini pertahanan pun sebenarnya 2 tim ini sama-sama bagus ya. Cuman bedanya kalau di Borneo FC mungkin lebih kompak karena udah sering lama bermain, udah dari lama bermain ya. Mungkin kemarin-kemarin itu dipasang Komang Teguh ya dengan Dua Rugira. Sementara Persib masih mencari-cari chemistry antara Julio Cesar dan Patricio Maticardi. Memang di sini kalau pertahanan mungkin Borneo FC lebih unggul dibandingkan dengan Persib. Begitupun lini tengah dan juga lini depan. Kami pikir memang di laga ini kita harus mengakui lah ya, kekompakan dan chemistry pemain Borneo FC mungkin 1 tingkat di atas pemain Persib. Dan tentu saja yang paling mencolok di antara kedua tim ini ada di soal fisik dan juga stamina. Jelas ya, fisik pemain Persib itu jauh lebih di bawah pemain Borneo FC. Jadi dengan segala kondisi seperti ini, kemungkinan seperti inilah pemain-pemain yang akan ditampilkan oleh kedua kesebelasan. Di kubu Persib, kiper itu Teja Paku Alam. Duet center back masih sama, Julio Cesar dan juga Patricio Maticardi. Bek kiri Frans Butros dan bek kanan Kakang Rudianto. Trio lini tengah Adam Alis, Maklok dan Luciano Guaicochea. Sisi sayap Sadil Ramdhani dan juga Febri Haryadi. Sementara ujung tombak Uliam Baros. Di kubu Borneo FC, kiper itu Nadio Argawinata. Duet center back Komang Teguh dan Christoph Dua Rugira. Bek kiri Cak Sambu dan bek kanan Fajar Fatur Rahman.
duet jangkal Rivaldo, Pak Pahan, dan juga Kei Hirose. Sisi sayap Mariano Peralta dan juga Douglas Coutinho. Sementara ujung tombak adalah Joel Vinicius yang ditopang oleh Juan Villa. Laga Persib versus Borneo FC ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 31 Agustus 2025 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA Bandung. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi ataupun sedikit prediksi lah jelang laga pekan keempat antara Borneo FC antara Persib Bandung lawan Borneo FC. Agak belibet saya ngomongnya, maklum lah. Saya lagi sakit, ini pun berdiri nahan sakit ya. Karena saya nggak sanggup berdiri sebenarnya ini. Tapi ya, saya mau doanya aja buat teman-teman semua subscriber Rio Reasmut yang udah setia dari awal sampai sekarang ya, untuk memberikan doa buat kami agar segera sembuh dan bisa kembali beraktivitas dan memberikan berita-berita informasi tentang sepak bola Indonesia. Oke, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Reasmut. Makasih banyak yang udah mengirimkan atensi, mengirimkan doa, mengirimkan saran dan juga kritik ke kami di berbagai platform media sosial kami untuk update-update terbaru soal laga ini ataupun jalannya laga kali ini juga. Kita akan coba insya Allah kita nanti bahas di fakta di balik laga usai laga ini. Makanya jangan kemana-mana ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Reasmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.